Kalau ceritanya pada waktu itu, kalau mau diceritakan memang sangat luar biasa. Itu saya berikan kepada seseorang pada waktu itu. Saya bahkan beberapa bulan tidak punya HP, tapi komunitas tetap berjalan. Jadi setiap hari menyalurkan bantuan pada waktu itu. Masih diingat sama teman-teman komunitas lama. Saya kadang kalau mau menyalurkan bantuan, pinjam dulu HP ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya Ainun Zakina. Baik teman-teman, Masya Allah hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Zulfikar Syam. Selamat datang Pak Ustadz. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio ITBM Polman. Baik, beliau adalah sosok yang cukup inspiratif dan sudah sangat terkenal di Pulau Limandar atas peran dan aksi beliau di bidang sosial dan kemanusiaan. Sudah banyak orang-orang tentunya yang terbantukan atas aksi dan peran beliau yang terjun langsung membantu dan melakukan aksi sosial lainnya ke masyarakat. Nah, saat ini Ustadz Zulfikar Syam dan tim berada di komunitas religi, betul ya Pak Ustadz? Relawan peduli dan berbagi, yang juga saat ini sudah memiliki mobil sejuta umat dan ambulans religi, yang tentunya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan dijadikan mobilitas dalam aksi kemanusiaan. Dan satu lagi, saat ini sudah berdiri kedai sembako gratis. Betul ya Pak Ustadz? Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini yaitu COVID-19, pasti banyak sekali masyarakat yang terbantukan dengan kedai sembako gratis. Masya Allah. Mungkin untuk lebih lanjutnya mengenai kisah Ustadz Zulfikar Syam dalam aksinya di bidang sosial dan kemanusiaan, kita langsung saja serahkan ke Ustadz Zulfikar Syam untuk sedikit bercerita dan berbagi ke teman-teman. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih buat ITBM Polman atas undangannya kepada religi untuk bercerita tentang komunitas religi yang saat ini sudah berubah menjadi yayasan religi. Awal terbentuknya religi itu kurang lebih 2 tahun lalu ketika terjadi tsunami di Palu. Terjadi tsunami di Palu, kami berinisiatif untuk mengumpulkan donasi untuk bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palu, dan akhirnya terkumpul banyak donasi pada waktu itu dan kami langsung yang terjun antarkan ke Palu 3 hari setelah bencana itu terjadi atau ketika sudah terbuka jalan untuk menuju ke Palu. Beberapa hari setelah kejadian Palu, ada kemudian teman yang memposting seorang anak yang sakit, kebetulan teman juga, dan ada keinginan untuk membantu. Lalu kami posting kembali di Facebook dan akhirnya banyak respon positif dari teman-teman Facebook hingga mengatakan, Ustadz kenapa tidak buat saja komunitas. Akhirnya pada waktu itu kami bersama seorang teman atas nama Bu Risma membuat sebuah komunitas yang bernama Komunitas 5 Maha Sayangi, dan terbentuklah Komunitas 5 Maha Sayangi itu dengan bantuan donatur 10.000 per minggu yang kami jemput, dan akhirnya semakin banyak tim, semakin banyak yang masuk dan ikut menjadi relawan. Namun setelah beberapa bulan yang lalu, 5 Maha Sayangi karena mungkin terlalu kedaerahan karena berbahasa Mandar, sedangkan aksi ini sudah sampai keluar dari Pulau Limandar, sudah sampai ke Makassar, bahkan awalnya memang ke Palu, hingga kami ingin membuat nama yang lebih gampang diingat, gampang disebutkan, hingga kami musyawarahkan hingga muncullah nama religi. Religi adalah singkatan dari relawan peduli dan berbagi. Jadi religi adalah singkatan dari relawan peduli dan berbagi yang sampai sekarang alhamdulillah dari komunitas tersebut akhirnya berubah dan saat ini sudah menjadi yayasan dan sudah berbadan hukum. Selanjutnya dari religi inilah kemudian dari yayasan religi ini sudah banyak aktivitas yang kami lakukan, mulai dari berbagi setiap hari Jumat
karena penjemputan ada istilah donasi 10.000 per minggu. 10.000 kalau kita sebagai orang yang mungkin memiliki harta, 10.000 itu sesuatu yang tidak sangat berarti. Mungkin kadang malah kita buang-buang, tapi kalau dari 10.000 itu kita kumpulkan dari banyak orang, alhamdulillah banyak yang tertolong. Apalagi sudah cuma 10.000 dijemput lagi. Jadi kita menawarkan amal tanpa capek-capek, tinggal di rumah saja tidur, datang teman kasih uang 10.000 sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari jemputan 10.000 tersebut dari hari Rabu dan Kamis kami salurkan setiap hari Jumat, mulai dari kepada anak yatim, kemudian kepada fakir miskin, kepada pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat yang lain yang kami survei sebelumnya. Dan ini bersifat belak-belakan, artinya setiap kami salurkan, kami posting, bahkan uangnya tidak kami kasih amplop agar donatur tahu bahwa betul-betul uangnya tersampaikan kepada yang membutuhkan. Walaupun kadang ada orang yang mengatakan ria, mau dibilang dan segala macam, seandainya uang itu adalah uang saya, uang pribadi, mungkin bisa dikatakan ria, tapi karena ini adalah uang dari donatur dan ingin kita sampaikan kepada orang yang berhak, maka kami posting untuk sebagai pelaporan bahwa donasi tersebut sampai kepada yang bersangkutan. Kemudian dari kegiatan Jumat Berkah itu juga akhirnya kami membuat banyak program-program yang lain agar kemudian teman-teman di tim itu mempunyai banyak kegiatan, hingga kami mencoba mengumpulkan donasi untuk membeli sebuah mobil yang dijadikan ambulans, dan alhamdulillah sekarang sudah ada ambulans gratis yang sudah beroperasi kurang lebih 3 bulan terakhir ini, dengan banyaknya orang yang tertolong dan semuanya gratis. Cuma Masya Allah, mungkin Allah ingin menguji kita. Ambulansnya tadi kecelakaan dan mengalami cedera bersama dengan supir dan pendampingnya. Dari hasil ambulans gratis, setelah dapat respon yang baik, kemudian kami buat juga mobil sejuta umat gratis. Itu mobil pick up yang dipakai untuk kebutuhan warga-warga Polewali Mandar untuk mengangkat barang, mengangkat bata, mengangkat lemari dan segala macam pindahan rumah, dan juga itu dijadikan sebagai gratis dan kita jadikan sebagai mobil sejuta umat. Walaupun terkadang ada orang yang kami bantu itu membelikan uang bensin itu dari sukarelanya sendiri, tapi dari kami pribadi tidak menentukan tarif, kita gratiskan. Tapi kadang yang menolong itu mungkin merasa tertolong, dia memberikan uang bensin kepada tim. Kemudian dari setelah terbentuknya mobil sejuta umat gratis, kami kemudian membuat lagi kios gratis. Jadi dari kios gratis itulah kemudian ada tempatnya untuk orang-orang memasukkan beras, kemudian gula, kemudian sembako-sembako yang lain, dan ada juga berupa uang nanti kami yang belanjakan. Dan sembako gratis itu kami berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu. Jadi kalau ada warga Polewali Mandar yang memang kehabisan beras atau kehabisan sembako atau kehabisan apa-apa yang di rumahnya, boleh datang ke sekret kami di Wonomulyo untuk mengambil sembako gratis. Tapi kadang ada juga yang mengatakan, Ustaz, kadang ada tetangga yang mau ambil sembako gratis tapi tidak punya kendaraan, atau mau ke sana cuma malu atau segala macam. Jadi setelah beberapa minggu selanjutnya kami beli namanya motor yang kita kasih nama kurir gratis. Jadi kalau ada yang butuh sembako tapi tidak ada kesempatan untuk ke rumah singgah karena tidak ada kendaraan atau mungkin malu atau berbagai alasan yang lain, cukup telepon kami, insya Allah langsung kami antarkan kepada yang bersangkutan. Tentu yang menelpon itu bukan yang bersangkutan, karena kalau orang susah pasti susah, jarang yang punya HP. Jadi kadang tetangganya melapor ke Ustaz, saya punya tetangga seperti ini susah, bisa tidak dibawakan sembako? Langsung teman relawan membawa kurir gratis tersebut atau motor itu untuk membawakan sembako kepada orang-orang yang susah. Dan alhamdulillah ada juga rumah singgah gratis di Wonomulyo. Itu rumah singgah gratis bagi orang-orang yang dalam perjalanan jauh maupun dekat sekitar Polewali Mandar. Yang di sana semua digratiskan, mulai gratis makan, gratis ngopi, gratis wifi, gratis mau sholat singgah, gratis istirahat, semua gratis bagi orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan tempat tersebut untuk beristirahat. Dan itu sangat berfungsi karena setiap saya lihat, setiap ada yang kecelakaan di Wonomulyo, setiap ada orang susah di pinggir jalan, pasti langsung dibawa ke rumah singgah gratis tersebut. Kemudian sekarang banyak pertanyaan, Ustadz, sekarang di Makassar banyak pasien yang dirawat, banyak pasien yang dirujuk ke Makassar.
hingga sedangkan yang yang bisa masuk di rumah sakit itu cuma beberapa orang saja. Akhirnya kami inisiatif buat rumah singgah gratis di Makassar. Jadi kami buat rumah singgah gratis di Makassar, bekerja sama dengan komunitas Pinrang Berbagi dan komunitas Ramah Makassar dan komunitas-komunitas yang lain. Kami buat rumah singgah gratis di Makassar, tempatnya di BTP dekat Rumah Sakit Wahidin. Hingga ada pasien dari luar Makassar atau dari daerah yang ingin mengantar pasien ke Makassar dan tidak ada tempat istirahat dan mempunyai keterbatasan dalam biaya untuk menyewa penginapan, maka kami siapkan rumah singgah gratis di Makassar buat pasien dan penjaganya yang membutuhkan. Kemudian alhamdulillah dalam waktu dekat ini dan bukan dalam waktu dekat tapi baru-baru ini kami sudah melakukan peletakan batu pertama dalam pesantren gratis. Karena kebetulan orang tua kami sudah pensiun dua-dua dan mempunyai tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Boleh mengatakan daripada ini tanah juga tidak ada gunanya dan tidak bisa dibawa mati. Bagaimana caranya kita buat dia sebagai amal. Jadi amal jariah, betul, yang terus mengalir nanti selama pesantren itu ada, maka insya Allah akan terus mengalir ke kubur sampai milik. Akhirnya orang tua kami mewakafkan kepada kami tanah itu seluas kurang lebih 1 hektar, tepatnya di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, hingga kami jadikan sebagai pesantren gratis. Pesantren gratis itu tepatnya di Kecamatan Tapango, hingga insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan jadikan pesantren gratis ini untuk tempat anak-anak yang kurang mampu yang mau belajar agama tapi tidak mempunyai banyak rezeki untuk melanjutkan pendidikan anaknya di pondok-pondok pesantren. Dan itulah beberapa yang program-program kami di luar program-program yang lain. Misalnya program yang lain, tiba-tiba ada orang yang masuk rumah sakit butuh biaya, maka terkadang ada open donasi dadakan. Kalau misalnya ada orang susah di pinggir jalan, kita butuh bantuan, atau misalnya ada kebakaran nggak butuh biaya, tiba-tiba terkadang ada open donasi dadakan yang masuk. Donasi ini tergantung berapa rezekinya. Kan terkadang kami posting tidak ada yang masuk, terkadang kami posting banyak yang masuk, tergantung dari rezeki yang tertimpa musibah itu sendiri. Dari itu beberapa program dari religi yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan sampai saat ini alhamdulillah semakin banyak relawan yang tergabung dalam religi, semakin banyak donatur juga 10.000 per minggu. Mudah-mudahan tetap bertahan sampai Allah mengatakan berhenti, maka kami akan berhenti. Tapi selama masih ada Allah yang mengatakan terus berjalan, selama donatur masih mempercayai kami, dan selama tim masih mau bergerak, dan selama hayat masih dikandung badan, maka insya Allah religi akan tetap jalan dan membantu sesama, insya Allah. Masya Allah, sangat menginspirasi Pak Ustadz. Cerita Pak Ustadz awal mula terjun ke dunia aksi sosial dan kemanusiaan ini, dan bagaimana Ustadz Zulfikar Syam menggerakkan sedekah itu sangat mudah, itu dengan mengumpulkan donasi-donasi. Karena yang saya juga pegang, Ustadz koreksi kalau salah, kalau kita misalnya sedekah 10.000 maka akan kembali 10 kali lipat ya Pak Ustadz. Dan kembalinya tidak selalu harus uang juga. Kalau kita sedekah uang, bisa juga kita diberikan kesehatan, disembuhkan dari penyakit, dipanjangkan umurnya, dan bisa jadi dibalasnya juga nanti di akhirat. Betul ya Pak Ustadz? Jadi mungkin itu jadi motivasi kita sama-sama untuk lebih mudah bersedekah, infak, dan juga zakat. Betul ya Pak Ustadz? Kalau motivasi awal Pak Ustadz pada saat tsunami di Palu, apa yang menjadi motivasi Pak Ustadz kemudian akhirnya memilih, oke teman-teman, ayo kita ke Palu membantu korban tsunami yang ada di sana? Bagaimana Pak Ustadz? Kebetulan sebelum kami domisili di Polman, karena memang asli Polewali Mandar, sebelum itu kami pernah melakukan perjalanan dakwah di Palu dan sekitarnya, di Pasangkayu, dan alhamdulillah ketemu jodoh juga di sana. Dan ketika selesai menikah di sana, kami bekerja di Palu dan imam di salah satu masjid di Palu di Jalan Cendrawasih. Di situ kami jadi imam. Akhirnya banyak teman di sana karena kurang lebih 2 tahun di Palu.
belum lagi ada juga mertua dan keluarga mertua di sana. Hingga ketika terjadi bencana tentu rasa khawatir yang luar biasa, apalagi teman-teman di Palu tidak ada yang bisa dihubungi pada waktu itu. HP-nya banyak yang tidak aktif, terhubung tidak bisa. Dan kami berinisiatif, ya Allah saya harus ke Palu nih. Dan ketika saya buat status saya mau ke Palu, adakah yang mau menitip sedekah, karena memang pada waktu itu memang parah sekali Palu dan banyak yang prihatin, hingga satu persatu banyak orang yang bawa ke tempat kami waktu itu, karena kami sedang buka jualan toko di Mata Kali. Ke toko kami ada yang bawa beras, ada yang bawa mie, ada yang bawa minuman, ada yang lewat uang tunai untuk nanti kami belanjakan. Dan paling banyak waktu itu kami kan ketika sudah mau berangkat, ada beberapa HP yang sudah bisa ditelepon, ada beberapa yang sudah nyambung. Akhirnya kami mengatakan bahwa banyak yang memesan kalau bisa saat yang paling dibutuhkan saat ini adalah bensin. Akhirnya kami bawa bensin banyak itu pada waktu itu dengan bau yang luar biasa, tapi karena buat membantu teman-teman tidak peduli lagi dengan namanya bau, padahal kami adalah orang yang mabuk mobil sebenarnya, tapi namanya juga perjuangan. Tidak terasa semua pada waktu itu. Bahkan orang tua sebenarnya tidak setuju kami berangkat ke Palu karena masih banyak gempa susulan. Tapi kami mengatakan ini sudah ada donasi masuk, tidak mungkin kami tidak salurkan. Jadi kami tetap berjalan, kami tetap memberikan kepada yang membutuhkan hingga kami berangkat ke Palu pada waktu itu. Dan alhamdulillah ke Palu langsung kami bertemu dengan teman-teman yang tertimpa bencana. Kami melihat langsung tempat Petobo, yang tempat likuifaksi itu yang orang tenggelam sampai di bumi, di tempat-tempat yang lain yang tertimpa musibah, dan banyak sekali yang tertolong pada waktu itu. Oke, baik. Jadi awal mulanya karena memang sudah ada kegiatan dakwah di Palu ya Pak Ustadz, dan akhirnya memutuskan pertama kali melakukan aksi kemanusiaan di Palu. Selanjutnya kemudian kan barulah membentuk tim relawan tadi Pak Ustadz, dan yang paling jadi ciri khas dari tim relawan Pak Ustadz ini adalah warna ungu. Baik teman-teman yang penasaran mungkin kenapa tim relawan ini tuh identik dengan warna ungu, bisa diceritakan ke teman-teman Pak Ustadz? Oh iya. Awalnya sebenarnya logo komunitas ketika belum berubah jadi religi atau 5 masa yang itu adalah warna hijau malah. Karena kebetulan saya adalah pecinta hijau. Semua tempat-tempat saya itu masih kuliah dulu di warna hijau. Tapi tiba-tiba kenapa saya dari hijau kemudian berubah cinta warna ungu, itu karena istri saya. Masya Allah, ternyata. Jadi istri saya pecinta ungu. Pasti melihat di rumah semua ungu, mulai dari biar sendok, piring, kursi, bantal, apa semua berwarna ungu, pot bunga di dapur semua berwarna ungu. Hingga mungkin karena selalu melihat warna ungu yang di depan mata selalu warna ungu, jadi cinta hijau itu berubah menjadi ungu. Akhirnya dari cinta hijau ke ungu, mungkin juga karena biar membahagiakan istri, jadi akhirnya begitulah hingga semua identik menjadi warna ungu. Karena warna ungu juga saya lihat warna cerah, dan katanya warna ungu itu warna bangsawan, artinya mudah-mudahan kita semua menjadi banyak rezeki, tapi rezeki tersebut kita berikan kepada yang membutuhkan. Jadi sampai sekarang mulai dari mobil 1 juta umat, mulai dari ambulans, bahkan rumpi yang kami pakai itu semua berwarna ungu. Ya mudah-mudahan karena kami ingin menghormati dan mencintai istri, dan sangat sampai sekarang ini terus yakin bahwa orang yang boros kepada istri bukan boros bagaimana, tapi memberikan istri sesuai kebutuhan, tidak kikir buat istri, maka Allah akan lapangkan rezekinya, termasuk dengan membahagiakan istri dengan mencintai warnanya dan melakukan aktivitas kami dengan berwarna ungu untuk membahagiakan istri. Insya Allah akan memberikan banyak rezeki, dan itu betul-betul terbukti. Dan tentu teman-teman sendiri sudah menyaksikan sendiri bahwa sejak aktif di komunitas ini alhamdulillah semakin banyak armada, rezeki kami juga di perdagangan itu semakin lancar. Dan yang sekarang yang menangani istri saya sendiri karena saya sibuk di luar, jadi dagangan saya itu tetap ada, jualan di rumah saja itu, tapi kami jual secara online di live kan, yang itu masya Allah berapa yang datang
berapapun barang yang datang paling 1-2 hari habis. Jadi alhamdulillah semakin banyak keuntungan kami di dunia dagang karena membahagiakan istri tersebut. Jadi alhamdulillah dengan membahagiakan istri dan mencintai istri, Allah memberikan kita banyak rezeki. Masya Allah, luar biasa. Jadi selain sangat berperan penting dalam aksi kemanusiaan dan sosial di luar, ternyata Pak Ustadz juga sangat mencintai istri dan bagaimana membangun rumah tangga itu selalu harmonis dengan mengikuti kesukaan warna istri ya Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Pak Ustadz lanjut lagi, respon keluarga tentang beberapa bulan yang lalu saya pernah lihat postingan Pak Ustadz, karena memang saya mengikuti Pak Ustadz juga di media sosial Facebook. Pak Ustadz bahkan sampai memberikan barang pribadi Pak Ustadz untuk diberikan ke orang yang membutuhkan, kalau tidak salah handphone. Betul ya Pak Ustadz, itu ceritanya mulanya seperti apa dan bagaimana respon keluarga kalau misal barang-barang pribadi Pak Ustadz yang harus direlakan diberikan begitu Pak Ustadz? Aduh. Tentu tidak semua orang gampang memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi ketika barang tersebut adalah barang yang kita cinta dan sangat kita butuhkan. Betul Pak Ustadz. Ketika handphone itu saya berikan kepada seseorang pada waktu itu, saya bahkan beberapa bulan tidak punya HP, tapi komunitas tetap berjalan, jadi saya dapat menyalurkan bantuan pada waktu itu. Masih diingat sama teman-teman komunitas lama. Saya kadang kalau mau menyalurkan bantuan, pinjam dulu HP pinjam HP teman, live pakai HP teman, tapi yang masuk adalah Facebook saya. Kalau ceritanya pada waktu itu, kalau mau diceritakan memang sangat luar biasa. Saya dalam perjalanan dari, takut dibilang ria juga sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan cuma jadi motivasi saja. Kami dari perjalanan dari kampung istri menuju pulang ke Polewali Mandar, karena istri saya kan tinggal di Mamuju Utara. Saya pulang, tiba-tiba saya satu mobil dengan seorang kakek. Akhirnya cerita-cerita mau ke kemana, bilang begini, nah mata saya sekarang katarak, mau dioperasi. Jadi saya mau ke suatu kampung, ini mau cari keluarga saya karena anak saya lagi di luar negeri. Saya mau cari keluarga saya, mudah-mudahan ada tambahan rezeki untuk biaya operasi matanya. Akhirnya pas bapak ini sampai ke tempat tujuan, ternyata yang dicari tidak ada, karena dia tunggu sebelum beliau pulang, beliau mengatakan kepada supir, tunggu Pak dulu, siapa tak tidak ada ini orangnya. Saya tidak jadi, akhirnya tidak ada. Saya sedih pada waktu itu. Akhirnya apa yang bisa saya berikan kepada orang tua ini, sedangkan saya juga tidak punya apa-apa. Pada waktu itu cuma ada uang saja, tapi uang juga saya mau pakai pulang. Masya Allah saya punya HP. Sudah, mungkin ini rezekinya bapak. HP saya, akhirnya saya hapus semua foto-foto di dalam, hapus semua di HP itu, padahal masih saya lagi butuh-butuhnya HP juga. Saya berikan kepada bapak, saya mengatakan, Pak, ini saya punya HP, ini casnya, kalau memang bapak butuhkan dijual saja ini HP, mudah-mudahan bisa sedikit membantu, karena lumayan HP mahal pada waktu itu juga. Hasil saya jadi imam pada waktu itu jadi HP diberikan. Sudah, saya pulang. Beliau bapak pada waktu itu memeluk saya dengan menangis juga, sampai pak supirnya pun mengatakan, wih, jarang orang yang bisa kasih HP. Tapi ya tidak tahu juga pada waktu itu saya bilang, ini saja HP saya kasih. Sudah. Tapi Allah sampai saat ini memberikan balasan atas pemberian pada waktu itu. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, ada seseorang yang menelpon saya dan mengatakan, Ustadz, pernah tidak ingat seorang bapak yang Ustadz, tolong, tempatnya kemarin di bulan Ramadan, nanya menelpon, Ustadz, pernah tidak ingat Ustadz menolong seorang bapak, bahkan kasih HP-nya sudah pada waktu itu Ustadz sangat butuh.
bilang, oh iya, bagaimana kabarnya tuh Bapak? Oh sehat mi Ustadz, sudah mi operasi matanya. Kita siapa? Saya anaknya yang kemarin kerja di luar negeri, tapi waktu itu saya tidak bisa membantu karena memang saya juga tidak ada. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah berhasil, banyak rezeki. Saya ingin berterima kasih buat Ustadz. Saya waktu itu mengatakan, tidak usah, saya tidak butuh apa-apa, tidak usah balasan. Tapi bilang, oh sudah Ustadz, saya sudah kirim ke tempat Ustadz sesuatu yang mudah-mudahan Ustadz terima. Pada malam itu juga beliau, saya tidak minta balasan, tapi dia sudah mengirim motor dan sebuah HP iPhone. Masya Allah. Dan sampai sekarang juga komunitas kami baik dengan anak tersebut, bahkan sudah jadi donatur tetap kami. Setiap ada open donasi pasti anaknya bapak itu berdonasi kepada kami, bahkan bukan jumlah sedikit, jumlah banyak ya. Dari situ kemudian saya bisa memetik pelajaran bahwa ketika kita tulus memberi kepada seseorang walaupun kita tidak mengenalnya, cuma mengenal singkat, bahkan kita memberikan harta yang paling kita cintai, karena Allah memang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau tidak akan mendapatkan kebahagiaan sampai kau memberikan harta yang paling kau cintai. Kadang kita mau bersedekah, ada kebakaran yang kita pilih baju-baju bekas, baju-baju tidak pakai, padahal harusnya yang baju yang kita suka, barang yang paling kita cintai itu yang kita sedekahkan kalau kita memang ingin berada pada tingkat level tertinggi dalam bersedekah. Kami sangat butuh apa, tapi memang Allah kasih jawaban. Alhamdulillah, motor sampai sekarang itu, motornya sampai sekarang masih ada di rumah, tapi HP-nya saya jual karena tidak tahu pakai HP iPhone. Tidak tahu cara pakai HP iPhone, akhirnya saya jual dan ganti HP yang lain. Tapi sampai sekarang anak sang bapak itu jadi donatur kami, dan sang bapak juga akhirnya sekarang sudah baik. Masya Allah. Mungkin memang pada saat itu sudah garis tangan Allah Pak Ustadz, si kakek bertemu dengan Ustadz. Karena kalau misal si kakek tidak bertemu dengan Pak Ustadz, mungkin tidak ada yang bisa membantu Pak Ustadz. Membantu si kakek. Jadi memang sudah takdir Allah, si kakek bertemu Pak Ustadz dengan membantu memberikan barang pribadi yang betul kata supirnya tadi, sangat jarang orang yang mau memberikan barang kesukaan, dan Pak Ustadz melakukan itu. Masya Allah, luar biasa, sangat inspiratif, dan saya pun semakin tergerak untuk melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Dan bagaimana respon keluarga Ustadz tentang yang dilakukan Ustadz pada saat itu? Kalau keluarga sampai saat ini alhamdulillah selalu mendukung, tidak ada protes, karena memang mereka, istri saya kebetulan juga dari keluarga agama. Bapaknya seorang jamaah tabligh, istri saya seorang bercadar, saudaranya semua bercadar, kakak saya juga, saudara saya juga, ibu saya pensiunan guru agama, kakak-kakak semua juga pesantren semua. Jadi alhamdulillah semua dari keluarga agama, jadi kalau masalah sedekah semua mendukung. Alhamdulillah. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, kalau kita sedekah 10.000 sedikit maka akan dikembalikan 10 kali lipat. Seperti yang kisah nyata yang dialami oleh Pak Ustadz sendiri, memberikan sedekah handphone tapi yang kembali motor dan HP iPhone. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau tadi respon keluarga, kalau sekarang respon netizen Ustadz bagaimana? Adakah, pasti selalu ada pro dan kontra. Seperti tadi yang disampaikan Ustadz di awal, pasti ada yang menganggap ini ria, ini pamer dan sebagainya. Kalau respon positif dulu Pak Ustadz. Kalau respon positif, alhamdulillah banyak yang mendukung. Akhirnya yang dari dukung itu kemudian menjadi donatur. Adapun yang tidak bisa menjadi donatur karena keterbatasan cukup, mereka menjadi fans dan mendoakan. Selalu mendoakan yang terbaik, selalu komen positif. Kalau yang tidak mendukung, netizennya ada juga, karena memang begitu, tidak selamanya jalan mulus, ada rintangan. Jadi yang tidak mendukung kadang mengatakan pamer, ria, atau banyaklah cobaan-cobaan yang lain. Seperti kemarin ini sampai ada yang mau memiralkan, karena ketika kami ingin mengadakan motor gratis kemarin atau kurir gratis itu, kebetulan yang kami beli adalah kebetulan kakak pribadi kami lagi membutuhkan uang hingga jual motornya, dan kami memang sudah rencana juga mau beli motor. Jadi kami beli motor itu, akhirnya ada seseorang yang membuatkan kami status tapi pakai akun fake, tidak dijelas orangnya, mengatakan jangan mau bersedekah sama Ustadz ini karena sedekah kita cuma diberikan kepada
ke masalah pribadi. Contohnya itu katanya motor kakaknya ini baru-baru dijual dan itu jadikan motor kurir. Tapi alhamdulillah semua post komen tidak ada yang mendukung akun tersebut hingga tertutup sendiri, karena semua malah mengatakan kalau memang itu sangat dibutuhkan buat masyarakat motor tersebut, apa salahnya? Karena motor tersebut kan dipakai untuk antar sembako. Kalau masalah dia beli motor kakaknya, malah bagus. Kalau kakak jual motor, kenapa mau cari motor yang lain? Padahal dengan bersedekah kepada keluarga kan lebih bagus juga. Dan jadi malah karena mungkin komen-komen yang ada malah semua komen positif, hingga pemilik akun tersendiri itu menutup akun dan menutup. Banyak yang menyuruh melaporkan ke polisi, tapi kami sebenarnya tahu juga orangnya, tapi kami lebih memilih untuk diam, karena diam adalah emas. Dengan diam insyaallah. Dan banyak lagi yang lain yang sering mengganggu kami di sosial media, tapi selalu kami memilih diam dan tidak membalas, karena dengan diam insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik. Masya Allah. Jadi alhamdulillah lebih banyak yang mencintai Pak Ustadz dengan memberikan dukungan, memberikan doa tentunya, karena saya banyak sekali melihat kalau teman-teman biasa membagikan postingan Pak Ustadz tentang peristiwa-peristiwa atau kegiatan donasi yang dibagikan, pasti postingannya Pak Ustadz. Jadi saya memang juga jauh lebih mengenal Pak Ustadz di media sosial Facebook terutama. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Ustadz, pengalaman yang tak terlupakan ketika melakukan aksi sosial atau langsung ke rumah warga yang membutuhkan bantuan, apa Pak Ustadz? Pengalaman banyak sih. Yang pertama tentu waktu kejadian Palu, karena banyaknya barang yang kami bawa, sedangkan mobil cuma 2, jadi semua kami isi barang sangat full sekali, sampai tempat duduk kami sendiri itu di bagian depan tuh full. Jadi dalam perjalanan dari Polewali Mandar sampai Palu yang lebih 20 jam, posisi duduk kami duduk seperti ini, karena di bawah ini kan semua barang, bahkan di depan kami semua ini bensin kami kasih letakkan dalam botol galon aqua besar, hingga berbau sekali nggak duduk. Bayangkan saya orang mabok mobil, orang sangat tidak suka naik mobil, dalam perjalanan 20 jam duduk seperti ini, tapi Masya Allah tidak pernah mabuk. Padahal setiap perjalanan pasti saya mabuk, tapi pada waktu itu Allah tidak kasih mabuk saya, tapi tidak bisa dilupa itu kejadian. Belum lagi pada waktu itu masih masa-masa penjarahan, sebelum sampai di Palu sudah banyak yang dijarah di bagian Donggala, termasuk saya sendiri sampai ditinju pada waktu itu, karena tidak mau memberikan sebagian. Jadinya kami bilang ambil ini separuh, sampai tidak full semua kami bawa ke Palu. Sampai di Palu juga tinggal kita tidurnya di lapangan, di daerah terbuka, karena sedikit-sedikit gempa susulan itu terjadi. Takutnya kita dalam ruangan tiba-tiba gempa, kita akhirnya kita tidur di luar. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Yang kedua, pernah juga kami ke kampung Mu'allaf Pinrang. Kebetulan ada kampung yang semua orang bawa masuk Islam di Pinrang, di kampung Mu'allaf. Akhirnya dibuatkan satu kampung untuk belajar agama di Makula Pinrang. Di situ karena kami datang awalnya cuma ingin membawakan donasi, tapi karena orang-orang das mengatakan Ustadz bisa tidak tinggal beberapa hari di sini, karena kami betul-betul ingin bimbingan ke orang baru masuk Islam. Akhirnya kami tinggal 3 hari 3 malam dalam keadaan hujan, becek, tidak ada jaringan, padahal termasuk orang yang sangat tidak bisa lepas dari jaringan. Jadi kenangan di Kampung Mu'allaf 3 hari itu luar biasa, tapi lewat pengorbanan 3 hari itu banyak yang kami islamkan, alhamdulillah. Banyak orang-orang dari non muslim yang kami islamkan. Kemudian pernah juga ke perjalanan ke Mamuju Tengah, ke seorang anak penghafal Quran yang catat netra tapi habis 30 juz. Tapi setelah kami viralkan, alhamdulillah setelah viral anak tersebut dipanggil. Harapan dan pesan Ustadz sendiri untuk masyarakat Polewali Mandar khususnya, atau untuk masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya, tentang peran kita sesama manusia dalam membantu meringankan beban sesama kita. Karena di Polewali Mandar sendiri sudah banyak sebenarnya komunitas-komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Pesan Pak Ustadz untuk masyarakat dan komunitas lain Pak Ustadz seperti apa?
dalam komunitas kami bahwa yang paling kami tekankan kepada setiap tim dalam bergerak, dalam memposting sesuatu, bahwa setiap kami bergerak jangan sampai kita membelakangi pemerintah. Karena kami bergerak ini, di setiap ada yang kami posting kemudian ada yang mengatakan di mana pemerintahnya dan segala macam menjelekkan pemerintah, kami pasti hapus. Karena kami ingin kita bergerak ini kita bekerja sama dengan pemerintah, karena bukan berarti pemerintah tidak urus, karena banyak juga yang pemerintah yang mengurus, bukan cuma ini. Akhirnya dengan kehadiran komunitas yang ada, komunitas religi, komunitas yang lain, itu bukan untuk membelakangi pemerintah, tapi kita usahakan untuk membantu peran pemerintah, meringankan sedikit beban pemerintah. Jadi kami bergerak ini bukan untuk membelakangi pemerintah, tapi kita usahakan kita bergerak ini kita bersama membantu pemerintah. Jadi nasihat kami buat teman-teman religi atau komunitas-komunitas yang lain, baik di Polewali Mandar, di Sulbar, Sulawesi, atau mungkin di seluruh dunia, bahwa yang paling penting tentunya berbuatlah sesuatu jangan pernah mengharap balasan. Karena kalau kita memberi tapi karena kita niat ingin mendapatkan balasan, maka kita akan jauh dari nama ketulusan. Terkadang kita memberi tidak dihargai. Terkadang kita sudah berbuat tapi tidak dianggap. Terkadang kita sudah memberikan banyak yang sudah kita berikan, tapi malah kita disindir, dikata-katai, dihardik, diancam dan segala macam. Kalau kita niatnya memberi untuk mendapat balasan, maka kita akan pesimis langsung. Kita langsung down, kita tidak semangat lagi, kita akan mundur dan kita akan berhenti dari kerja yang mulia ini. Tapi kalau kita sudah berniat bahwa kita memberi bukan karena ingin mendapatkan balasan, tapi kita memberi lillah karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kesenangan pada orang-orang. Jadi apapun yang terjadi di depan kita, kita mau dihardik, kita mau diejek, kita mau dijatuhkan, kita mau apapun itu, karena kita niatnya memberi bukan karena ingin dibalas. Kalaupun memang ternyata di dunia ini kita setelah kita memberi ternyata kita mendapatkan balasan, itu adalah jawaban, itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, belum di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah berharap untuk membalas. Kita membantu sesama jangan karena kita ingin mendapatkan uang, kita membantu sesama bukan kan, tapi kita memberi tulus, maka insya Allah kita akan merasakan kenyamanan dalam membantu sesama. Kapan ada niat di dalam hati kita bahwa kita memberi karena ingin mendapatkan balasan, di saat kita tidak mendapatkan balasan tersebut kita akan kecewa. Kapan kita ingin memberi kemudian ternyata orang yang kita beri kita membalas dengan kebaikan, malah kadang dibalas dengan kejahatan. Pernah kami menolong seorang bayi, kemudian kami sudah mau tolong, malah bapaknya mengancam, karena viral pada waktu itu, bapaknya mengancam mau membunuh kami. Tapi karena kita memberi bukan karena ingin dibalas, maka insya Allah kita akan tetap semangat maju ke depan. Dan sampai saat ini sudah 3 tahun komunitas kami berjalan. Seandainya bukan karena prinsip itu, maka mungkin kami sudah berhenti. Tapi karena betapa banyak orang yang kami tolong, tapi sampai saat ini tidak ada balasan dari siapapun. Tapi yang kami pikirkan kalau kami berbuat bukan karena ingin mendapatkan balasan, tapi kami membuat karena ingin mengangkat kesedihan daripada orang-orang, mengangkat kesusahan. Maka insya Allah dengan niat tulus itu kita akan terus maju ke depan, dan mudah-mudahan religi ini akan terus berjalan sampai kapanpun, dan sampai ketika sudah tak ada lagi orang yang susah, maka religi pun akan berhenti. Tapi selama kalau ada orang yang susah dan membutuhkan bantuan, maka religi akan terus bertahan dan bergerak buat membantu sesama. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik teman-teman, jadi komunitas seperti religi atau komunitas aksi kemanusiaan dan sosial lainnya berdiri ini bukan berarti mau membelakangi pemerintah, tapi kita justru membantu dan bekerja sama dengan pemerintah, karena tidak semua masyarakat yang tinggal di pedalaman tersentuh oleh pemerintah. Bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan ya Ustadz, hanya saja mungkin sedikit terlewatkan begitu Pak Ustadz. Dan disinilah hadir komunitas religi dan komunitas lainnya membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu sudah berkenan hadir di studio ITBM Polman. Banyak sekali
cerita dan pengalaman yang memberikan kami inspirasi dan sangat bermanfaat tentunya. Dan semoga Pak Ustadz dan keluarga serta tim religi sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan religi tetap bisa memberikan manfaat yang luas untuk banyak orang dan semakin banyak orang yang terbantukan oleh tim religi. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Terus dukung kami dengan cara like, komen yang positif dan saran yang membangun, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Satu lagi, jangan lupa subscribe YouTube ITBM Polman untuk membantu kami terus memberikan ngopi ngobrol pintar bersama orang-orang inspiratif yang ada di Polimanda. Sekian dari kami. Stay healthy, stay positive. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.